Dan antara itu menegaskan kesiapannya untuk menjawab segala tantangan-tantangan publik, termasuk pertanyaan-pertanyaan publik soal selama ini begitu banyak isu dan persepsi yang cenderung itu mispersepsi dan tidak terlampau konik dengan persepsi masyarakat secara umum. Dan antara dalam hal ini secara profesional dan transparan, ya tentu budaya kerjanya harus mantap. Bekerja harus secara profesional, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada protokoler, tidak boleh misalnya bekerja ataupun bermain golf itu di jam kerja dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu yang menarik bagi saya untuk dibahas kali ini adalah soal sejumlah komitmen yang disampaikan oleh Danantara. Pertama, Badan Pengelola Investasi Danantara itu menegaskan komitmennya untuk beroperasi secara transparan dan profesional dalam mengelola badan usaha milik negara. Itulah yang beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Chief Operation Officer dari Danantara, Pak Doni Oskaria, bahwa Danantara itu menegaskan kesiapannya untuk menjawab segala tantangan-tantangan publik, termasuk pertanyaan-pertanyaan publik soal selama ini begitu banyak isu dan persepsi yang cenderung itu mispersepsi dan tidak terlampau konik dengan persepsi masyarakat secara umum. Itulah yang disampaikan oleh Pak Doni Oskaria dalam sebuah diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Fikom Universitas Padjadjaran beberapa waktu yang lalu. Jadi komitmen pertama dari Danantara itu adalah untuk mengelola semua persoalan yang terkait dengan BUMN itu secara transparan dan profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak kalah menariknya, Pak Doni Oskaria juga mendorong soal reformasi budaya kinerja yang ada di BUMN. Setidaknya ada 5 pesan yang disampaikan kepada para direksi dan pejabat-pejabat di BUMN. Pertama, direksi BUMN itu tidak boleh berhutang budi. Yang kedua itu tidak boleh bekerja dalam tekanan. Yang ketiga itu dilarang main golf di hari kerja karena itu buruk di mata publik. Yang keempat itu tidak boleh ataupun dilarang ada protokoler seperti ajudan berlebihan. Dan yang kelima adalah istri direksi itu dilarang ikut campur dalam urusan kantor. Ini yang menurut saya menjadi isu yang cukup menarik karena seorang COO, Chief Officer dari Danantara, Pak Doni Oskaria itu menyampaikan bagaimana keharusan reformasi kinerja yang ada di BUMN. Coba saya ulangi lagi. Pertama itu adalah tidak boleh berhutang budi. Yang kedua itu tidak boleh ada tekanan dalam bekerja. Yang ketiga itu dilarang main golf di hari kerja karena buruk di mata publik. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh ada protokoler yang berlebihan dan itu ditiadakan. Yang kelima maksud saya adalah istri direksi itu dilarang ikut campur dalam urusan kantor. Tentu ini menjadi pergunjingan publik. Apa yang dipergunjingkan? Pertama, ini kan mengandung pertanyaan yang cukup serius. Jangan-jangan memang selama ini pejabat-pejabat di BUMN itu suka main golf di jam kerja. Ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jangan-jangan misalnya jajaran-jajaran direksi ataupun pejabat-pejabat di BUMN itu, para istri-istrinya itu suka ikut campur dalam urusan-urusan kantor. Inilah yang sepertinya membuat kenapa ini menjadi isu yang cukup menarik. Tentu saja di tengah pengelolaan investasi negara yang kemudian disebut dengan Danantara, harapan terbesarnya adalah supaya Danantara ini berguna untuk bangsa dan negara dan tidak hanya misalnya menguntungkan sekelompok orang tertentu, sekelompok elit tertentu dan tidak terlampau berfaedah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi wajar ketika Pak Doni Oskaria ini menyampaikan komitmennya terkait dengan reformasi kinerja yang ada di BUMN. Itu kan mendapatkan acungan jempol yang cukup luar biasa. Terutama misalnya tidak boleh main golf di jam kerja. Itu artinya apa? Mungkin selama ini ada praktek-praktek yang semacam itu. Mungkin lazim, mungkin tidak ada teguran. Sehingga budaya semacam ini tentu memperburuk citra kerja dari seorang pejabat publik di negara ini. Termasuk misalnya tidak boleh lagi istri-istri dari direksi dan pejabat yang ada di BUMN itu ikut serta dalam urusan-urusan kantor. Oleh karena itu mengelola Danantara yang saya kira ini adalah sebagai ikhtiar
supaya dana Danantara maksud saya ataupun pengelolaan BUMN itu memang dikelola secara profesional, secara transparan. Bagaimana cara mengelola BUMN itu Danantara dalam hal ini secara profesional dan transparan? Ya tentu budaya kerjanya harus mantap. Bekerja harus secara profesional, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada protokoler, tidak boleh misalnya bekerja ataupun bermain golf itu di jam kerja dan seterusnya. Inilah yang saya kira memang harus menjadi reformasi terkait dengan kinerja pejabat publik di negara ini. Publik kan bertanya-tanya dan mungkin juga merasa aneh. Kok bisa ya pejabat publik itu misalnya di waktu mereka itu saatnya untuk bekerja bangsa dan negara, saatnya untuk bekerja bagaimana BUMN itu menjadi institusi yang menguntungkan, tapi misalnya mereka itu meninggalkan pekerjaannya untuk main golf ataupun istrinya untuk ikut campur dalam urusan-urusan itu. Jadi hal-hal yang semacam ini menjadi penting dalam budaya kinerja pejabat dan direksi-direksi yang lain yang terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di negara kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang selama ini kan sudah jamak ya dan menjadi keluhan umum bahwa pejabat-pejabat publik termasuk juga mungkin pejabat-pejabat yang ada di BUMN ini kan protokolernya sangat luar biasa gitu ya. Seakan-akan mereka itu adalah center of the world, pemilik segala-galanya yang ada di negara kita ini. Protokolernya panjang, jelimet, berlapis-lapis dan seterusnya. Mungkin di negara kita ini protokoler-protokoler yang semacam itu cukup berlebihan gitu, overprotective bahkan kesannya. Padahal kalau kita melihat di negara-negara lain, saya kira pejabat-pejabat publiknya biasa-biasa saja. Mereka itu berlaku layaknya seperti manusia biasa, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Jikapun ada hal-hal yang sifatnya protokoler, saya kira juga biasa-biasa saja. Mungkin di Indonesia yang menjadi mahal dari seorang pejabat itu bukan karena posisinya sebagai pejabat, tapi treatmentnya, tapi perlakuannya, tapi protokolernya itulah yang kemudian membuat seseorang itu menjadi wah dan hebat gitu ya ketika menjabat sebagai pejabat publik di negara kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Doni Oskaria itu. Bagaimana protokoler itu ya sebisa mungkin ditiadakan, karena yang paling penting seorang pejabat publik gitu, pejabat-pejabat yang ada di BUMN adalah kinerja. Bagaimana BUMN itu menghasilkan, tentu untuk bagaimana mengembangkan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Dan yang paling penting, BUMN di BUMN ini kan kerjanya memang harus diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, dan yang paling penting lagi adalah untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Doni Oskaria dalam konteks komitmen untuk melakukan reformasi budaya kinerja di BUMN itu kan didukung 100% oleh masyarakat. Jadi jangan ada lagi misalnya direksi-direksi ataupun pejabat-pejabat di BUMN main golf ya di waktu kerja. Bukan hanya tidak baik, itu kan mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati posisinya. Karena secara prinsip ketika seseorang disumpah untuk bekerja sebagai pejabat publik, maka keseluruhan hari hidupnya, maka seluruh hidupnya 24 jam itu memang harus dialokasikan untuk berpikir bagaimana kepentingan bangsa, negara dan rakyat. Jangan berpikir untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itulah yang saya kira memang pejabat publik itu bukan soal kemewahan yang didapatkan. Menjadi seorang pejabat publik itu bukan soal protokoler yang didapatkan, tapi adalah bagaimana niat ketika ditunjuk sebagai pejabat publik, dia sebagai pejabat, dia sebagai direksi atau apapun posisinya, untuk mengabdi kepada dan bangsa. Itulah niat utama di atas segala-galanya, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang memang tidak produktif. Dan terbukti misalnya pengelolaan BUMN kita selama ini kan banyak dikeluhkan, banyak dikritik oleh publik. Bagaimana mungkin gitu ya, BUMN yang cukup besar, cukup hebat, dana yang berlimpah, tapi dalam banyak hal memang bukan hanya kritik, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan BUMN itu yang misalnya merugi dan tidak terlampau menguntungkan demi kepentingan bangsa dan negara, apalagi untuk rakyat. Oleh karena itu, pergantian presiden, pergantian rezim adalah menjadi momentum sebenarnya untuk memperbaiki semua kinerja di semua lini. Misalnya dalam aspek pemberantasan hukum, kita sangat apresiasi dan sangat layak untuk memberikan 10 jempol kepada penegak hukum kita. Selama ini misalnya ada korupsi-korupsi besar tidak tersentuh, tidak pernah diungkap setuntas-tuntasnya, tapi kurang lebih sekitar 7 bulan pergantian rezim, pergantian presiden, penegakan hukum kita kinerjanya kan luar biasa. Sudah begitu banyak kasus-kasus hukum yang diungkap. Kemarin misalnya terkait dengan kerugian negara 11,8 triliun yang diungkap oleh kejaksaan, itu kan mantap. Terkait dengan bahan baku minyak goreng, kemudian juga korupsi di PT Timah
yang harganya atau kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun. Begitupun misalnya ketika ada kerugian korupsi yang dilakukan oknum-oknum di Pertamina misalnya, kerugian negara kan hampir mencapai 200 triliun dan seterusnya. Artinya apa? Bagi saya selalu mengatakan pergantian presiden, pergantian rezim ini harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan-perubahan secara signifikan. Aspek hukum kita per hari ini itu sudah mendapatkan 10 jempol dari rakyat. Bahkan survei Lebat Kompas menunjukkan ada sekitar 73% itu cukup puas terkait dengan penegakan hukum, terutama terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi. Nah, di sektor yang lain, yaitu soal reformasi budaya kerja yang ada di BUMN yang disampaikan oleh Bos dan Antara, itu menjadi penting supaya birokrasi kita itu tidak lambat, supaya birokrasi kita itu tidak selalu merasa berada di zona nyaman. Birokrasi kita itu harus berfungsi secara sehat. Bagaimana ketika dia ditunjuk sebagai pejabat publik untuk mengelola APBN, tujuan adalah mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, di mana nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan untuk kepentingan negara. Itulah yang saya kira memang ketika hal ini disampaikan oleh bos-bos BUMN terkait dengan komitmen reformasi budaya kinerja di BUMN, saya kira ke depan kalau ada pejabat-pejabat dan direksi-direksi BUMN memang underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka itu bekerja dalam tekanan misalnya, mereka itu misalnya ada balas budi kepada pihak tertentu, atau misalnya main golf di saat jam kerja, ya jangan kasih ampun, ganti aja dengan yang lain. Terus saya kira banyak orang di negara kita ini yang saat ini menjadi ASN, yang kemudian berproses dari bawah, memiliki komitmen yang besar, dan digantilah dengan mereka-mereka yang memang komitmennya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Doni Oskaria terkait dengan reformasi budaya kinerja di birokrasi ini kan diamini oleh banyak orang. Jadi ke depan jangan ada lagi itu pejabat-pejabat dan direksi-direksi BUMN bekerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi misalnya main golf saat jam kerja, apalagi misalnya istri-istrinya ikut campur dalam urusan kantor. Itu tidak profesional. Kalau kita membaca buku-buku yang terkait dengan bagaimana birokrasi profesional, seperti yang disampaikan oleh Max Weber misalnya, ya profesionalisme itu sederhana kok, bekerja sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, dan yang paling penting adalah dia itu birokrasi, pejabat-pejabat publik dalam hal ini, dia itu cuma satu tujuannya bekerja adalah untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Profesionalisme itu harus didasarkan atas meritokrasi, transparansi, dan profesionalisme itu harus didasarkan atas kinerja, bahwa para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh negara tujuannya adalah satu, mereka bekerja untuk rakyat, mereka bekerja untuk bangsa, dan tidak bekerja untuk kepentingan-kepentingan yang lain, apalagi bekerja hanya untuk memperkaya diri ataupun hanya untuk memperkaya kelompok-kelompoknya. Itu tidak profesional dan itu tidak transparan. Oleh karena itu, mengacu kepada profesionalisme seorang pejabat publik dalam hal ini adalah birokrasi, ya memang profesionalisme itu adalah kunci. Bagaimana dan Antara dan BUMN itu menghasilkan seuntung-untungnya ekonomi kemudian berkembang secara signifikan, dan yang paling penting ini nantinya diperuntukkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Saya kira di situ. Ya, jadi kalau kemudian misalnya di kemudian hari ada direksi-direksi dan pejabat-pejabat BUMN yang mungkin kinerjanya tidak sesuai dengan semangat reformasi kinerja BUMN ataupun semangat kerja sebagai aparatus negara, jangan kasih ampun, ganti aja kok. Banyak orang di negara kita ini yang siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jangan kasih ampun, jangan kasih tempat kepada mereka yang selalu bekerja di zona nyaman, seakan-akan mereka itu tidak tersentuh posisinya. Gantilah dengan yang lain. Saatnya berbenah. Presiden sudah berganti, rezim sudah berganti, komitmen sudah berganti. Tak ada lagi cerita bahwa bos-bos dan pejabat-pejabat yang saat ini misalnya menikmati zona nyaman yang ada di BUMN itu, ya saatnya memang harus direvisi, saatnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu kuncinya untuk membangun bangsa dan negara supaya mantap, semakin hebat, dan tentu saja tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Saya kira di situ konteksnya. Salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.